sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 Januari 2023 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Bali. Hari ini berjumpa kembali kita di tahun yang baru ini 2023 ya. Sudah tahun baru. Teman-teman, kita diajak kembali untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Kita baca dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat tahun baru 2023. Kita di tahun yang baru, ya baru saja kita membuka tahun ini. Dan bacaan kita hari ini mengingatkan kita, para sahabat Fresh Juice, bagaimana Yesus dikenal oleh Yohanes Pembaptis karena ketika Yohanes membaptis Yesus, dia melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dari sanalah dia tahu bahwa Yesus inilah anak Allah. Saya membaca perikop ini dan bagi saya perikop ini mengingatkan tentang tahun ini. Saya mau buat resolusi apa? Saya mungkin step kita buat di tahun yang baru selalu membuat resolusi, ya niat ya ingin dicapai di tahun yang baru ini. Ada yang ingin supaya pekerjaannya ya lebih sukses lagi, bisnisnya lebih berhasil lagi. Ada rencana-rencana yang mau dilakukan bagi yang single, mungkin ya supaya dapat jodoh ya. Dan atau ada yang mempersiapkan hidup pernikahan misalnya ya. Ada yang ingin turun berat badan, tiap tahun resolusinya turun berat badan ya, tapi tidak pernah tercapai ya misalnya ya. Tapi tidak apa-apa. Dan hal yang bagus menurut saya kalau kita membuat resolusi setiap tahun, artinya kita punya tujuan yang ingin dicapai. Tapi membaca perikop hari ini mengingatkan saya bahwa resolusi kita tidak boleh hanya soal katakanlah duniawi saja. Tidak boleh hanya soal hidup material saja. Pekerjaan, bisnis, mungkin relasi kita, kesehatan kita,
atau bentuk tubuh ya, mau jadi kurus atau mau jadi gemuk gitu ya. Semua itu baik, tapi ada satu resolusi yang kita tidak boleh lupakan, yaitu supaya hidup kita semakin dipimpin Roh Kudus. Dalam bacaan Injil hari ini kita membaca bagaimana Yohanes mengenali Yesus karena Roh turun atas Yesus. Nah, bagaimana kita murid-murid Yesus bisa dikenal sebagai murid-murid Yesus adalah kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya para sahabat Fresh Juice yang terkasih, teman-teman semua, bahwa kita perlu punya resolusi supaya setiap hari semakin hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Anda rajin mendengar ini ya, menonton ini Daily Fresh Juice ya, luar biasa. Rajin ke gereja, luar biasa. Bagus sekali. Tapi jangan lupa, bukan hanya kita mendengarkan firman, kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi usul saya kepada teman-teman semua adalah tahun 2023, mari kita juga punya resolusi supaya hidup kita makin dipimpin oleh Roh Kudus. Yang akan kelihatan dari buah-buah roh dalam hidup kita. Makin penuh sukacita, makin penuh damai. Makin murah hati, berbuat kebajikan, teman-teman. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang akan mengenal kita sebagai murid-murid Yesus. Kita harus berefleksi di tahun yang sudah lalu itu. Yang tahun yang sudah lalu, 2022. Apa yang belum baik kita lakukan? Apa yang kita tidak dalam bidang apa, dalam sisi mana dalam hidup kita yang kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin kita. Mungkin kita masih suka marah, berlebihan, ya. Mungkin kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Mungkin kita sulit menjadi orang yang murah hati. Mungkin kita sering berpikiran negatif terhadap orang lain. Tahun ini, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, resolusiku adalah supaya aku di tahun ini, hidupku semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya aku boleh dikenal sebagai murid-murid Yesus. Anak-anak Allah. Sahabat Fresh Juice yang terkasih. Apa gunanya kita mencapai kesuksesan dalam segala hal, pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, relasi yang baik, mungkin bentuk tubuh yang ideal. Apa gunanya semuanya kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Apa gunanya kita punya semua keberhasilan kalau dalam hati kita tidak ada damai, tidak ada sukacita yang hanya bisa diberikan oleh Roh Tuhan kepada kita? Jadi jangan lupa di tahun yang baru ini juga untuk buat satu resolusi supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam diri kita, apa sisi hidup saya yang masih kurang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita persembahkan kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mengutus rohnya untuk memimpin kita, pasti akan memberi kita rahmat supaya kita semakin serupa seperti Dia. Hidup kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga ini menjadi satu tujuan kita di tahun yang baru ini. Resolusi 2023. Hidupku semakin dipimpin oleh Roh. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus ketika engkau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis mengenalmu karena roh turun atasmu. Tuhan Yesus, aku mau berdoa supaya kami semua yang mendengarkan sabdamu hari ini, biar engkau boleh memimpin kami supaya di tahun yang baru ini hidup kami semakin dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin kelihatan buah-buah roh dalam hidup kami, sehingga orang lain boleh melihat kami, boleh tahu, boleh mengenal kami sebagai murid-murid Yesus, anak-anak Bapa di surga. Utus Roh-Mu kepada kami di tahun yang baru ini, pimpin jalan kami, pimpin setiap kata-kata kami dan semua yang kami lakukan, supaya hidup kami semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Kami serahkan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, sekali lagi selamat tahun baru dan semoga tahun ini dipenuhi oleh Roh Kudus bagi kita semua. Amin. Sampai berjumpa lagi. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 Januari 2023. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.